Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, seperti yang kita katakan tadi, jika ada pertanyaan kita lanjut sedikit. Semoga kita bersabar di dalam melanjutkan kajian ini. Dan pertanyaan yang dituliskan di sini saya bacakan. Bismillah, semoga Allah memberikan kebaikan dan kaum muslimin. Saya tidak bisa baca satu kata. Mau tanya Ustadz, apakah kedua orang tua masuk dalam tanggungan mungkin dalam tanggungan seorang anak? Pertanyaan yang sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada penanya ini dan juga kepada kita semua. Jika yang dimaksud dengan tanggungan dalam ayat tadi, maka tidak masuk. Karena di dalam ayat tadi ada namanya ijbar, pemaksaan. Itu tidak mungkin dipraktikkan untuk orang tua. Itu tidak masuk berarti dalam tanggungan ini. Bahkan orang tua lah yang berkewajiban menanggung anaknya. Tapi jika tanggungan yang dimaksud tanggungan dunia, iya masuk. Orang tua jika sudah tidak memiliki penghasilan, maka dia menjadi tanggungan anak laki-laki. Tapi kalau tanggungan dalam agama, tidak masuk di dalam cakupan ayat ini. Setidaknya bagi orang tua kita masuk dari bakti. Di antara bakti kepada orang tua adalah kita mengajari mereka agama jika mereka awam. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Tapi tidak masuk dalam tanggungan yang dimaksud seperti yang kita jelaskan tadi, yang mana kita tidak selamat kalau kita tidak melakukannya. Bukan itu, orang tua tidak masuk dalam hal tersebut. Tapi seorang anak memiliki kewajiban dari segi bakti kepada orang tua. Birrul walidain masuklah di dalamnya kita memberitahu mereka hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Tidak, ini bagus dalam hal bakti seorang anak, tapi tidak masuk dalam cakupan ayat tadi. Kecuali tanggungan dunia dia masuk. Ketika dia tidak punya penghasilan. Tapi kalau dia punya penghasilan tidak masuk tanggungan. Dia bisa menjamin dirinya sendiri. Tapi kapan dia tidak punya penghasilan, maka anaklah yang menanggung seluruh kehidupannya. Anak laki-laki maksudnya. Anak laki-laki menanggung seluruh kehidupannya. Bahkan kalaupun anak tidak memberi, orang tua bisa ambil saja. Mengambil saja apa yang dia dimiliki oleh anak. Anak tidak boleh memprotes seperti yang sekarang ada anak peradilkan orang tuanya. Itu tidak boleh dalam agama. Karena apa yang dimiliki oleh anak adalah milik orang tua. Jadi orang tua tidak perlu minta. Jadi kalau orang tua tiba-tiba jual mobil Anda, ya tidak perlu protes. Iya, mobil Anda mobil orang tua. Iya, begitu. Apa yang kamu miliki milik orang tua. Anak laki-laki bukan anak perempuan. Ya, anak laki-laki itu semua hartanya adalah milik orang tuanya. Jika orang tua tidak punya penghasilan, dia bisa menjual sebagian dari harta anaknya. Seperti itu. Ya, semoga orang tua antum tidak seperti itu. Ya, tapi harus kalian jamin kehidupannya jika dia memang sudah tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara menafkahi istri
apakah istri harus tahu gaji suami? Ini mungkin dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menafkahi istri? Dan yang kedua, apakah istri harus tahu gaji suami? Tapi ini memang pertanyaan sering orang ajukan tentang bagaimana cara menafkahi istri. Karena memang sedikit ya kita membahasnya. Hampir rata-rata kita tidak mengenalnya. Bagaimana cara menafkahi istri? Yang dimaksud bukan tentu teknisnya, tetapi bagaimana batasan. Kapan seorang itu dianggap menafkahi istrinya? Dan kapan dia dianggap melalaikan nafkah terhadap istrinya? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci batasan. Al-Quran hanya mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf, kemudian para ulama berbeda apa itu ma'ruf. Sebagian mengatakan kembali kepada uruf, yakni kebiasaan masyarakat yang ada, itulah yang ma'ruf. Kalau memang di Pinrang ini sudah umum seorang istri perharinya 1 juta, itulah ma'rufnya 1 juta. Kalau itu sudah umum, ya umum. Itu sebagian mengatakan demikian, itu ma'ruf. Ya. Kemudian mereka berselisih lagi ma'ruf yang mana ya, ma'ruf laki-laki apa ma'ruf perempuan. Mungkin saja Pinrang perempuan memang nafkahnya 1 juta sehari, tetapi laki-laki ini berasal dari kabupaten lain yang di sana hanya 100.000. Nah itu jadi khilaf di situ tentang mana ma'ruf yang dipakai. Tapi Allah alam yang kuat tentu adalah ma'ruf laki-laki. Ya, kalau kita mengambil tafsiran bil ma'ruf adalah kebiasaan. Tapi yang saya ketahui, yang ma'ruf itu adalah kebutuhan dasar. Ya, ini sesuatu yang bisa melangsungkan kehidupannya. Yang jika itu dihilangkan, dia bisa kelaparan dan bisa dia mudarat bagi dirinya. Jika itu terpenuhi, dia biasa-biasa saja. Maka inilah dasar daripada yang ma'ruf itu. Jadi kalau kita tahan nafkah tersebut, maka itu memberikan mudarat bagi istri. Bisa dia sakit, bisa dia mengalami bahaya yang besar atau hal lain, bisa membuat dia wafat misalnya. Berarti itu kewajiban. Jadi satu pemberian yang bisa membuat kelangsungan hidupnya, dia bisa hidup. Begitu juga pakaian, kata para ulama, yang bisa menutupi auratnya. Jadi kalau dia tidak bisa menutupi auratnya, berarti belum dilakukan nafkah pakaian. Kemudian tempat yang bisa melindungi dia, melindungi dirinya dari panas dan dingin. Kalau dingin dia tidak terlalu kedinginan, kalau panas dia tidak terlalu kepanasan. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Jadi sebatas ini nafkah yang wajib. Lewat dari ini maka itu disebut dengan keutamaan. Kemudian para ulama mulai mereka-reka tentang mana sih yang bisa membuat orang itu langsung hidupnya. Ya, maka sebagian mengatakan itu kalau dia diberi makan 1 kali, dia bisa bertahan sampai besok. Wah, ini berarti kalau sudah diberi makan 1 kali, berarti yang keduanya tinggal keutamaan. Berarti sudah hadiah. Itu yang 1 kali pertama itu adalah kewajiban, ini adalah hadiah. Maka para istri banyak menerima hadiah setiap harinya, karena diberi jatah yang melebihi dari kebutuhan dasar. Mereka juga berselisih tentang pakaian, batas mana yang mereka tentang pakaian ini, dan mereka berkata, sebagiannya mengatakan cukup sekali setahun.
ini satu pakaian itu diberikan sekali setahun. Hanya saja Imam Syafi'i berpandangan lain, tidak, sesuai musim. Iya, kalau itu 4 musim diberikan khusus dia pakaian musim panas dan pakaian musim dingin. Kalau cuma sekali kasihan kalau yang dibeli pakaian musim panas saja. Nanti kalau datang musim dingin, kalau cuma sekali setahun. Pandangan Imam Syafi'i tepat, karena kalau hanya sekali setahun dibelikan, kalau yang kita beli adalah pakaian musim panas misalnya, datang musim dingin bagaimana? Ya bisa kedinginan. Atau yang kebetulan dibeli adalah pakaian musim dingin, nanti datang musim panas, sulit. Maka ini sesuai musim. Alhasil, selama seorang perempuan memiliki pakaian yang bisa menutupi auratnya, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk harus memberikan pakaian yang baru. Tidak ada kewajiban, bukan berarti jangan dibelikan, tidak. Dibelikan bagus, itu adalah hadiah. Tetapi kewajiban terlaksana setelah dia memiliki pakaian yang bisa menutupi auratnya, menutupi dirinya. Sama seperti tempat, yang penting dia punya tempat tinggal yang layak, entah itu dikontrakan atau apa, tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban harus dibuatkan rumah, diberikan rumah, tidak ada. Islam tidak mengatur itu. Bahkan tidak dikenal dahulu ada orang buat rumah untuk istri. Itu tidak dikenal. Suami membuat rumah untuk dia, kemudian dia tinggalkan istri di rumahnya. Ini dulu. Kalau sekarang justru suami tidak punya rumah. Ini kesalahan konsep dalam berumah tangga. Itu kesalahan konsep. Jauh sekali kita menyimpang dari dasar. Konsepnya adalah suami buat rumah untuk dia, nanti istrinya tinggal di rumahnya. Kemudian bagaimana Anda melakukan perintah Allah, untuk melakukan perintah untuk perempuan itu meninggalkan rumah? Kalau itu rumahnya, misalnya talak, dan dia harus meninggal keluar dari rumah pada saat selesai masa iddahnya, bagaimana mau dilaksanakan kalau itu rumahnya dia? Terpaksa jadi laki-laki yang keluar dari rumah. Cuma lihat banyaknya hukum tidak terlaksana karena kesalahan satu konsep. Keliruan fatal terjadi di kalangan kaum muslimin dalam masalah rumah tangga, sehingga seperti itu banyak hukum yang kemudian terabaikan. Kemudian ada satu lagi yang sering sebagian orang masih keliru, yaitu tentang pengaturan uang. Kebanyakan atau sebagian, tidak dikatakan kebanyakan, tapi adalah sebagian orang yang menyerahkan uangnya kepada istrinya untuk diatur. Ini di sebagian masyarakat berlaku. Jadi dia dapat uang, kasih istri, nanti istri atur pengeluaran. Jadi uang itu dipegang oleh istrinya. Coba lihat, andaikan kita ingin menghukum istri dengan tidak memberinya nafkah karena dia berbuat durhaka, dia nusyuz, melakukan pembangkangan pada suami. Kemudian kita berniat melakukan perintah Allah agar supaya diberi hukuman. Di antara hukumannya tentu kita tahan nafkahnya. Bagaimana? Kita yang tidak makan, uang dengan dia. Anda bisa melakukan perintah Allah, tidak mampu karena kesalahan konsep. Anda telah keliru dari awal. Sehingga bagaimana Anda menegakkan hukum di rumah tangga kalau sejak awal sudah keliru? Padahal Allah melarang itu dengan keras. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah." Jangan kamu berikan kepada sufaha.
Sufaha itu artinya orang kurang orang yang kurang kecerdasannya. Para ulama berkata termasuk istri, jadi perempuan. Itu yang dimaksud salah satu sufaha. Sufaha yang lain anak-anak. Itu termasuk sufaha, orang yang kecerdasannya dalam mengatur uang kurang. Anehnya kita jadi kebalik ya. Justru dikatakan perempuan yang cerdas mengatur uang, tapi Allah bilang tidak. Allah yang bilang tidak. Tapi kita punya anggapan yang berbeda. Serahkan saja uang kepada perempuan, perempuan pintar mengatur uang. Tapi ini pencipta, ya, pencipta perempuan bilang tidak, itu dia sufaha, dia tidak cerdas mengatur uang. Ya, bayangkan, bahkan Menteri Keuangan kita jadi perempuan. Ada penciptanya, pencipta mengatakan mereka ini sufaha. Mereka maksud sufaha di sini tidak cerdas mengatur uang, tidak bisa mengatur pengeluaran dengan baik. Ya, tidak bisa menyamakan pemasukan dengan pengeluaran. Itu kata Allah. Para perempuan jangan tersinggung, ini Allah bilang gitu. Ya, Allah sudah menyatakan demikian. Tidak cerdas untuk menyamakan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang cerdas itu laki-laki. Itu kata Allah. Jadi kalau siapapun bilang perempuan itu menyalahi konsep itu. Allah mengatakan jangan berikan pada sufaha harta kamu. Harta kamu, jangan berikan pengaturannya kepada mereka. Harta kamu yang Allah jadikan sebagai kekuatan bagi kamu. Lihat. Jadi kalau kamu berikan, menyerahkan kekuatan. Apa yang bisa kamu lakukan dalam mendidik? Ketika kekuatan untuk mendidik itu ada, diserahkan kepada perempuan, pada istri. Ini lihat, konsep Al-Quran berbeda dengan apa yang kita pahami. Sangat berbeda jauh. Bahwa tidak boleh menyerahkan harta itu kepada istri untuk diatur, ya, untuk diatur pengeluarannya. Tetapi boleh diberikan dalam rangka menjaga, jaga saja. Hanya sekedar dijaga, tidak boleh diambil, di belanja, diapakan, sekedar dia seperti tempat penyimpanan. Oh, ini boleh. Nah, itu mereka disebut oleh Allah sebagai orang yang pintar menjaga. Ya, mereka memang ahlinya kalau menjaga. Ya. Lihat, tapi kalau kita serahkan untuk dijaga boleh, tapi bukan untuk pengaturan. Di mana pengaturan tetap atas instruksi dari suami. Tidak dia mengatur. Tidak boleh dia mengatur. Tetapi boleh menjaga harta yang dititipkan oleh suami kepadanya. Boleh diserahkan kalau dalam rangka dijaga. Tetapi kalau dalam rangka diatur tidak, karena dia tidak cerdas di dalam menyamakan pengeluaran dan pemasukan. Kemudian datanglah pertanyaan berikutnya, apakah istri harus tahu gaji suami? Jika kita sudah tahu konsep awalnya, tentu tidak ada keharusan. Ya, tidak ada keharusan untuk harus diberitahu berapa gaji. Bahkan ini merupakan hal yang tidak baik untuk diberitahu. Iya, tidak baik untuk diberitahu berapa pemasukan. Kenapa? Karena apalagi kalau dia yang mengatur pengeluaran, ya, pasti akan apa istilahnya kalau ilmu ekonomi kalau seimbang, ya balance. Pasti kita akan balance setiap bulan. Itu alhamdulillah kalau balance. Ya. Tapi kalau tidak, ya karena dia selalu tahu ada 5 juta, maka pengeluaran selalu 5 juta. Lalu kapan Anda membantu keluarga? Kapan membantu orang tua? Kayak jelas tidak ada dalam pengaturan pengeluarannya. Tidak, dia tidak akan masukkan pengeluaran pribadi Anda di dalam neraca pengeluarannya. Tidak. Pasti adalah kepentingan,
dari kepentingan dia yang menurut dia adalah kepentingan Anda juga. Ya. Kalau sudah panas terus apa lagi? Kalau tiba-tiba orang tua kita memerlukan bantuan, ya, apa kita rela harus dia jual motor, mobil? Coba lihat, ini semua kesalahan, sehingga banyak hukum yang tidak bisa kita lakukan karena dari kesalahan awal. Tidak penting dan tidak baik jika seorang harus memberitahukan berapa pemasukannya kepada istrinya. Tetapi cukup bagi dia menentukan jumlah pengeluaran per bulannya. Seperti itu, dia cukup mengatakan bahwa pengeluaran kita itu adalah 2 juta per bulan. Sudah selesai. Ini uang 1 bulan 2 juta. Akan ada lagi uang setelah tanggal yang sama. Nah, seperti itu. Dan itu yang harus diajarkan, dididikkan. Ini termasuk perintah Allah. Ya. Kemudian sebagian suami berpikir mau menikah, padahal uangnya ada di tangan istrinya. Ini mimpi di siang hari. Itu hanya mimpi. Iya. Nah, lihat syariat itu juga akhirnya terbentur. Iya. Syariat antum ingin berpoligami itu terbentur juga oleh konsep ini, kesalahan awal ini. Tidak mungkin. Pertanyaan bismillah, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana kalau ada pasangan yaitu suami yang pelit tapi suka ditraktir? Dia mungkin ditraktir oleh istrinya, jarang mentraktir. Iya. Siapa yang nanya nih? Perempuan apa laki? Perempuan. Ya kalau dia pelit ya jangan ditraktir. Kenapa ditraktir? Ya, suami pelit, kemudian istrinya suka traktir dia, kemudian dia mengeluh. Ya, jangan dia ditraktir. Dia pelit, dan tidak ada kewajiban bagi istri untuk harus mentraktir suaminya. Ya. Daripada kemudian Anda mengeluh, sesudah Anda mentraktir kemudian mengeluhkan sifat suami. Ini kesalahan Anda sendiri. Kenapa Anda mentraktir dia? Jangan ditraktir. Itu jawabannya adalah jangan traktir. Tidak ada hukumnya. Memang tidak ada hukum dalam hal ini. Mau hukum apa orang memang dia sifatnya pelit. Selama dia mengeluarkan kewajibannya, dia tidak punya tanggungan. Kalau nafkah itu dia keluarkan sesuai dengan batasan-batasan kita tadi, ya sudah diberikan nafkah yang layak, maka selanjutnya dia mau pelit atau tidak ada hukum. Iya, tidak ada hukum. Dia mau pelit itu urusan dia pribadi. Seorang istri tidak boleh bertanya kenapa suami saya pelit. Anehnya istri ini malah traktir lagi orang pelit. Tidak ada hukumnya. Suami mau pelit atau tidak itu adalah urusan pribadi dia. Seorang istri tidak bisa mengeluhkan masalah ini. Ini pernah dikeluhkan oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemurah, tapi tidak untuk istrinya. Itu ajaibnya. Abu Sufyan pemurah tapi tidak untuk istrinya. Dia seorang hartawan, kaya, banyak sekali hartanya. Dia selalu ketemu penyair memuji dia, kasih uang. Ya. Suka dia berikan orang uang. Tetapi sayang istrinya untuk istri dia pelit. Sampai kata istrinya, dia tidak berikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku. Ini luar biasa.
orang ini banyak harta, juga memberi orang, tapi istri tidak diberi yang cukup dan juga anak. Tidak ada teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Sufyan. Hanya saja dia berkata kepada istrinya, ambillah yang mencukupimu dan anakmu. Ambil yang mencukupimu dan anakmu. Ini ambil dari hartanya yang mencukupimu dan anakmu. Jangan kau lebihkan dari yang mencukupi. Ya, tapi sikap Abu Sufyan yang pelit ini tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia murah ke orang, tapi dia pelit ke istrinya, itu tidak ditegur oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dipermasalahkan di sini karena dia memberi yang tidak cukup. Oleh karena itu diberi izin untuk istrinya, ambil yang cukup untukmu dan istrimu. Dari situ kita bisa mengambil satu faidah. Kalau sudah cukup, maka dia mau pelit atau tidak ada masalah. Ya. Oleh karena itu kalau takut dapat yang pelit, ya periksa dulu ini orang pelit yang melamar atau tidak. Kalau sudah terlanjur menikah baru tahu dia pelit, ya bersabarlah. Dan itulah orang yang dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Anda, maka bersabar. Mungkin di dalam pelitnya ada banyak kebaikan yang Allah titipkan, ya, seperti itu. Tapi untuk hukum tidak ada sama sekali hukum dalam Islam bagi orang yang pelit kepada istrinya, selama dia mencukupi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi ini yang terakhir, pertanyaan. Maaf di luar dari tema. Di mana paling tepat untuk membaca Al-Fatihah kalau kita sebagai makmum? Saya jawab secara ringkas bahwa yang saya ketahui, maksudnya yang saya ketahui, yang saya yakini kebenarannya, bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah ketika dia mendengar bacaan imam. Ini yang pandangan yang saya yakini sebagai pandangan yang benar. Dia hanya membaca Al-Fatihah ketika dia tidak mendengar bacaan imam. Jadi tidak ada tempat lagi. Jelas tempatnya adalah sesudah takbiratul ihram, kalau dia tidak dengar bacaan imam. Tapi kalau dia mendengar bacaan imam, tidak ada bacaan baik Al-Fatihah maupun bacaan surah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah pandangan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah satu di antara 4 pandangan dalam masalah ini. Jadi ada 4 pandangan, ini pandangan yang keempat. Saya menganggap pandangan ini pandangan yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dia dan perhatikan, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Meski ada perselisihan tentang tafsir ayat ini, tapi bagaimanapun ayat ini tentu perintah kalau orang baca Quran harus didengar, diam dan diperhatikan. Didengar, diam dan perhatikan. Jadi mana kesempatan kita membaca kalau sudah harus kita diam, kita mendengar dan kita memperhatikan. Ya. Memang khilaf tentang ayat itu. Sebagian mengatakan itu ayat di luar sholat, ada yang mengatakan itu ayat berlaku di dalam sholat. Hanya masalah kalau dikatakan itu hanya khusus di luar sholat, karena perhatikan akhir ayat ini mengatakan semoga kamu diberi rahmat. Semoga kamu diberi rahmat. Perhatikan bacaan Al-Quran supaya kamu mendapatkan rahmat. Bagaimana ketika dalam sholat kita tidak perhatikan? Ketika dalam sholat kita tidak mendengar? Arti dari ayat itu, kalau kita tidak mendengar bacaan Al-Quran, kita tidak diberi rahmat. Kalau kita tidak perhatikan bacaan Al-Quran, kita tidak diberi rahmat. Kenapa itu hanya berlaku di luar sholat, tapi dalam sholat meski kita tidak perhatikan tetap kita diberi rahmat? Ini adalah
pandangan yang saya ketahui, ya saya yakini tidak kuat kalau mengatakan hanya sekadar bahwa itu di luar sholat dan tidak berlaku di dalam sholat. Banyak dalil yang lain yang mengatakan mendukung pandangan ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sifat Salat, satu hadis yang terakhir dari urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memerintahkan mereka untuk diam dan tidak membaca. Memang ada rentetannya, pertama disuruh diam, kemudian suruh baca dalam hati, kemudian pada akhirnya disuruh diam secara keseluruhan. Dengan demikian, wallahu taala pandangan ini sepanjang yang saya ketahui adalah pandangan yang kuat, sehingga tidak ada pertanyaan di mana tempat membaca bagi makmum. Itu pertanyaan itu hanya muncul bagi orang yang mewajibkan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk mereka jawab. Ini pertanyaan yang menunjukkan kelemahan pandangan yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang menunjukkan kelemahan pendapat itu. Karena di mana dibaca? Di mana dia harus membaca? Ketika dia mengatakan membaca bersama imam, ada hadis jangan membaca bersama imam. Kalau dikatakan membaca sesudah amin, ada juga ayat lagi dibaca. Jadi sulit. Sehingga sebagian orang membuat aturan lain. Katanya imam itu harus paham, sesudah amin dia harus berhenti dulu sebentar supaya baca, ya. Baca imam kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kan tidak, Nabi tidak berhenti. Sesudah amin dia tarik nafas, kemudian dia lanjutkan bacaannya. Dengan demikian pertanyaan ini menunjukkan kelemahan, ya, kelemahan pendapat yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Karena ketika ditanyakan di mana, itu sulit untuk dijawab. Mereka khilaf dalam masalah ini. Tidak ada kesamaan. Itu menunjukkan adanya kegoncangan dalam jawaban, menunjukkan lemahnya pendapat. Kaidah fikih mengatakan demikian. Kalau goncang jawaban, menunjukkan lemahnya pandangan. Jadi ketika kita tanyakan kepada yang mewajibkan membaca Al-Fatihah, mereka akan banyak jawaban. Ya. Berarti tidak ada dasar. Kalau berbeda pendapat, berbeda jawaban, berarti tidak ada landasan. Itu berarti hanya rekaan. Di sini dibaca, di sini dibaca. Ada yang bilang diikuti sesudah ayat diikuti. Bagaimana kalau bacaan satu nafas? Iya. Itu kan ada orang imam bacanya satu nafas Al-Fatihah. Iya. Bagaimana menerapkan pandangan tadi, setiap satu ayat diikuti? Ya. Bagaimana kalau dia imam membaca dengan bersambung ayatnya? Hanya 2 kali berhenti misalnya, selesai. Lalu bagaimana cara menerapkan pendapat itu? Dan seterusnya. Mengatakan kalau sesudah amin, bagaimana kalau imam tidak baca surah? Iya, kalau sesudah amin dia baru mulai membaca Al-Fatihah, bagaimana kalau imam tidak baca surah? Dia bisa ketinggalan sholat berjamaah karena bangkitlah imam dari rukuk, dia sudah ketinggalan gerakan. Dia masih membaca Al-Fatihah. Ini lihat lemahnya pandangan ini. Karena pertanyaan ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Jadi saya ulang sekali lagi, makmum tidak membaca Al-Fatihah ketika dia mendengar bacaan imam. Ketika dia tidak mendengar bacaan imam, dia membaca Al-Fatihah. Dibaca seperti biasa pada sholat sendiriannya. Seperti itu. Hanya kalau dengar. Kalau hujan, misalnya nih hujan, tidak terdengar bacaan imam, berarti dia membaca. Misal sholat maghrib, tapi hujan deras, tidak terdengar bacaan imam, maka dia membaca. Karena dia tidak bisa mendengar. Kapanpun dia tidak bisa mendengar, dia membaca. Tapi kapan dia dengar, dia tidak membaca.
Kalau di suara imam kecil, dia ada di belakang sana jauh, dia tidak dengar, dia membaca. Meskipun itu salat maghrib atau salat isya atau salat subuh. Seperti itu pandangan Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Masih ada? Kalau dia masuk dalam salat jahriyah, apakah di rakaat? Kalau dia berpegang di pendapat ini tadi. Pendapat yang mana dia pegang? Tidak membaca al-Fatihah. Masbuknya pada rakaat bagaimana? Salat jahriyah rakaat pertama itu. Tidak ada masbuk di rakaat pertama, rakaat kedua pastinya. Iya. Kalau mau rakaat pertama dia cuma terlambat, tidak masbuk. Ya. Bagaimana pada saat bagaimana dia datang? Sudah lewat al-Fatihah. Iya. Oh, dia tidak mendengar al-Fatihah maksudnya, tapi dia mendengar bacaan ayat surah, tidak membaca. Iya, tidak membaca. Yang dikatakan apabila dia mendengar bacaan imam, maksudnya bukan bacaan al-Fatihah tapi bacaan imam. Ketika seseorang mendengar bacaan imam yang dibaca itu al-Fatihah atau surah, dia tidak membaca. Seperti itu. Dia sudah rukuk, kemudian dia baru masuk. Apakah ini dihitung satu rakaat? Pandangan yang saya yakini dalam hal ini juga dapat satu rakaat. Ya. Berdasarkan hadis Abu Bakrah Al-Aslami, bahwa beliau masuk sholat bersama Nabi dan dia mendapati jamaah sedang ruku. Ya. Rasulullah sudah ruku dan para sahabat ruku. Kemudian dia ruku di luar shaf. Ini sejarahnya yang dia jalan sambil ruku. Ya, dia baru masuk pintu, ini sudah ruku, dia ruku di situ sambil jalan. Jadi dia ruku. Kemudian Nabi tidak menyuruh dia menambah, berarti dihitung rakaatnya. Lihat fikihnya di situ. Kalau sekiranya itu tidak dihitung satu rakaat, pasti diperintah untuk menambah. Ya. Tidak disuruh dia menambah rakaat, berarti rakaat sah. Iya, rakaat sah. Hanya saja para ulama berselisih tentang hadis ini di bagian akhirnya, kata Nabi, semoga Allah menambahkan semangat bagimu, yakni Abu Bakrah, tapi jangan ulangi. Nah. Kemudian para ulama khilaf, sebagian mengatakan arti jangan ulangi berarti tidak usah lagi ruku di luar shaf. Berarti kata mereka kalau begitu tidak berlaku lagi sesudah itu ruku di luar shaf. Tapi pandangan ini lemah berdasarkan dalil riwayat asar yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, bahwa para tabi'in melihat ada seorang tua yang kalau dia terlambat datang, salat, dia selalu ruku di luar shaf, kemudian dia berjalan, sama seperti kejadian di zaman Nabi. Dia berjalan masuk ke dalam shaf. Akhirnya para tabi'in ini merasa heran, ini orang tua ini kalau terlambat selalu dia ruku di luar shaf. Setelah ditanyakan, ternyata ini Abu Bakrah ini yang dulu di zaman Nabi. Lihat, ternyata sudah dia. Ya, artinya memang dia sudah kebiasaan begitu. Memang ada orang yang selalu memang datang lambat. Lihat, kalau kata jangan ulangi itu adalah jangan lagi ulangi ruku di luar shaf, tentu Abu Bakrah paham. Berarti yang dipahami Abu Bakrah selain itu. Nah, apa yang dia pahami dijelaskan oleh para ulama itu berisik, suara berisik. Abu Bakar memang tadinya berisik, dia berjalan dengan cepat menimbulkan bunyi. Itu yang dikatakan oleh Nabi, jangan ulangi seperti itu. Bukan jangan ulangi rukuk di luar shaf, tapi jangan bergerak dengan kecepatan ya terburu-buru yang menimbulkan bunyi mengganggu orang sholat. Itu yang dibilang jangan diulangi. Bukan masalah rukunya, karena kalau rukunya yang jangan ulangi, siapa yang lebih paham?
Abu Bakar yang lebih paham karena dia yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ulangi lagi ini, tapi dia sudah tidak ulangi menimbulkan bunyi dan suara yang mengganggu ketika dia masuk ke dalam shaf. Maka pandangan yang kuat ini dihitung satu rakaat, ya, dihitung satu rakaat. Wallahu taala a'lam. Tidak lagi perlu kita menambah jika kita mendapati imam masih ruku. Bahkan menurut Abu Hanifah, ini pandangan, kalau masih ada satu orang yang ruku, ya kita ikut ruku. Ini pandangan Abu Hanifah. Imam sudah bangkit, makmum sudah bangkit, tapi masih ada satu orang yang ruku, kita ruku, kata dia itu dianggap sebagai satu rakaat. Tapi wallahu taala a'lam, saya lebih condong kepada yang mengatakan kalau imam, bukan makmum. Kalau imam masih ruku, kalau imam sudah bangkit, makmum masih ruku, tidak lagi, karena kita mengikuti imam. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup, kita cukupkan pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah dari pertemuan kita ini dan menjadikan apa yang kita lakukan sebagai amalan dan tambahan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.